Halo semuanya, perkenalkan saya Fandi Julian Hasani, saya ketua dari kelompok 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan anggota saya yang membahas tentang manfaat education di dalam era masa kini, serta pro dan kontra dalam mengaplikasikan education dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, yang kedua ada Ifta Rizkiyah, yang ketiga ada Viola Agustin Farah, yang keempat ada Juhana Abdu, yang kelima ada Sri Wulan Mawarni. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Edukasi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan teknologi digital dan internet dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ini mencakup berbagai bentuk pembelajaran yang menggunakan alat elektronik, platform online, dan sumber daya digital untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Oke teman-teman, lalu muncul pertanyaan, apa saja yang diperlukan untuk memanfaatkan fitur-fitur education? Edukasi melibatkan penggunaan komputer, perangkat seluler, internet, dan perangkat lunak khusus untuk menyampaikan materi pembelajaran. Memfasilitas diskusi dan kolaborasi antara siswa dan guru, serta memberikan umpan balik dan evaluasi. Dalam konteks ini, siswa dapat mengakses bahan pembelajaran, tugas, ujian, dan sumber daya pendukung lainnya melalui platform edukasi. Nah, tadi sudah tahu nih secara garis besar apa itu education. Lalu muncul pertanyaan kembali, keuntungan apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita memanfaatkan fitur education? Keuntungan edukasi termasuk fleksibilitas waktu dan tempat, akses ke sumber daya pendidikan yang luas, interaksi yang ditingkatkan antara siswa dan guru, dan penggunaan teknologi yang inovatif dalam proses pembelajaran. Ini juga dapat mencakup elemen-elemen seperti video pembelajaran kuliah daring, forum diskusi online, dan latihan interaktif. Baik, kita perlu mengetahui nih bagaimana kondisi pada saat ini mengenai education. Muncul pertanyaan kembali, bagaimana situasi terkini dalam kategori pemanfaatan education? Edukasi telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena kemajuan teknologi digital dan internet. Banyak sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya telah mengadopsi model pembelajaran edukasi sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih luas kepada siswa. Namun, penting untuk diingat bahwa edukasi bukan pengganti penuh untuk pendidikan tradisional. Interaksi sosial dan pengalaman di dalam kelas yang terjadi dalam pembelajaran tatap muka tetap berharga. Edukasi harus digunakan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan pembelajaran dan bukan menggantikan interaksi langsung antara guru dan siswa. Edukasi telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena kemajuan teknologi digital dan internet. Banyak sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya telah mengadopsi model pembelajaran edukasi sebagai bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih luas kepada siswa. Namun, penting untuk diingat bahwa edukasi bukan pengganti penuh untuk pendidikan tradisional. Interaksi sosial dan pengalaman di dalam kelas yang terjadi dalam pembelajaran tatap muka tetap berharga. Edukasi harus digunakan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan pembelajaran dan bukan menggantikan interaksi langsung antara guru dan siswa. Nah, teman-teman sudah cukup jauh nih mengenal education. Melihat kondisi saat ini, education sangat diterima oleh masyarakat. Bahkan penggunaan pembelajaran daring sangat dibutuhkan pada saat ini. Diawali pada tahun 2020, pada saat wabah virus COVID-19 mewabah, masyarakat mulai beralih dalam segi pendidikan dengan memanfaatkan education. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mengakses education. Berdasarkan riset tim kami, kelompok kami menemukan beberapa pro dan kontra dalam education. Mari simak pembahasan berikut. E-education atau e-edukasi memiliki sejumlah pro dan kontra yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa pro utama terkait e-education. Yang pertama ada aksesibilitas dan fleksibilitasi. E-edukasi memungkinkan akses pendidikan di mana saja dan kapan saja. Siswa dapat mengakses materi, pembelajaran, dan sumber daya secara online, mengikuti kursus dari jarak jauh, dan belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Ini memberikan fleksibilitas bagi siswa yang memiliki keterbatasan geografis
dan jadwal yang padat. Yang kedua ada penyediaan sumber daya luas. Melalui e-edukasi, siswa dapat mengakses sumber daya pendidikan yang lebih luas, termasuk e-book, jurnal ilmiah, video pembelajaran, dan sumber daya digital. Mereka dapat belajar dari ahli terkemuka di bidangnya, mengakses konten yang diperbarui secara teratur dan memperdalam pemahaman mereka tentang topik tertentu. Yang ketiga ada interaktif dan terlibat. E-edukasi seringkali mencakup elemen-elemen interaktif seperti simulasi dan latihan interaktif. Ini dapat membantu siswa lebih aktif dalam pembelajaran, meningkatkan pemahaman mereka, dan mempromosikan kolaborasi dengan sesama guru. Yang terakhir ada penggunaan teknologi inovatif. E-edukasi memanfaatkan teknologi digital terbaru seperti pembelajaran augmented reality, virtual reality, dan kecerdasan buatan atau AI. Ini dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap konsep-konsep yang kompleks, dan mempersiapkan siswa untuk kehidupan di era digital dan mempersiapkan siswa untuk hidup di era digital yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kontra e-edukasi. Yang pertama itu ada kurangnya akses dan kesenjangan digital. E-edukasi mengasumsikan akses yang dapat diandalkan ke internet dan infrastruktur teknologi yang memadai. Namun, tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat komputer, koneksi internet yang stabil, atau sumber daya digital. Dan hal ini dapat membatasi akses pendidikan siswa yang kurang mampu atau berada di daerah terpencil. Yang kedua ini ada kurangnya interaksi sosial. E-edukasi dapat mengurangi interaksi sosial dan pengalaman di dalam kelas secara tatap muka. Interaksi langsung dengan guru dan teman kelas itu penting untuk pengembangan sosial dan kemampuan untuk personal siswa. Terus ada yang ketiga, itu tantangan motivasi dan disiplin pribadi. Belajar daring itu membutuhkan tingkat motivasi dan disiplin yang tinggi dari siswa. Tanpa pengawasan guru secara langsung, beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan motivasi, mengatur waktu dengan baik, dan menghadapi tantangan belajar sendiri. Dalam kesimpulannya, edukasi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan akses dan fleksibilitas pendidikan, menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih luas, serta memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik. Namun perlu diperhatikan, tantangan pro dan kontra yang ada memastikan bahwa edukasi digunakan sebagai alat pendukung yang sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Sekian, terima kasih.